Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini Revan in the house lagi ada di Serba Lele Bro cabang Bogor. Dan hari ini gue bareng sama owner Seleb Serba Lele Bro. Namanya Bro siapa bro? Bro Gon. Bro Gon. Namanya lengkapnya Agung Setiawan. Pria kelahiran Lampung. Dan bisnis Serba Lele Bro ini pertama kali dibuka. Kapan sih buka awal mulai bisnis seleb ini? Kalau secara resmi sih tanggal 5 Agustus 2017. Ceritain dong, apa pertama kali jualan itu dari modal berapa sih? Terus jualannya di mana? Mungkin sobat teman-teman unfair ini mau denger ceritanya Serba Lele Bro dalam membangun bisnis. Ya maksudnya kalau dari awal sih emang gue sendiri sih emang jadi petani lele ya. Soalnya dulu kan pertama kali emang pelihara lele sendiri. Kita coba punya kolam, kita sewa tempat. Ya awalnya nggak ada niatan sih buat buka restoran sih, nggak ada niatan gitu loh. Tapi ketika ngejalanin jadi petani lele emang secara kondisi, secara ilmu emang nggak ada juga, nggak punya gitu kan. Jadi emang modal nekat aja gitu loh. Ya akhirnya bangkrut. Bangkrut habis modal berapa lah, tuh? pokoknya modal dulu lele ada sekitar hampir 100 juta lah. Gila men, 100 juta. Dulu modal kolam lele ya pokoknya hitungannya sama akomodasi, pakan lele, segala sewa tempat segala macam. 100 juta coy. Habis dalam waktu berapa? Lama? Bisnis Kurang lebih 10 bulan lah. 10 bulan 100 juta, bakar duit 100 juta, gokil. Terus setelah itu strategi habis ternak lele terus ngapain tuh? Setelah itu sih sempet ngedown lah, sempet ngedrop. Bingung mau ngapain lagi itu kan usaha, aduh uang udah pada habis ya kan, mau ngerepotin orang tua nggak enak. Ya sebenarnya masih ada sisa sih dari kolam-kolam lele itu masih bisa kita putar. Nah, mulailah kita berpikir untuk gimana caranya ngebuat lele ini jadi olahan yang menarik dan juga harganya bisa naik gitu ketika dijual. Mulailah kita berpikir filet waktu itu ya mikirnya cuma filet aja sih, gimana sih lele di filet gitu kan, Dibantai gitu ya? iya dibunuh lah ya. Nah terus akhirnya dari situ mulai muncul tuh mungkin kayak ayam kan biasa lah dimakan orang kayak ditepungin gitu kan. Akhirnya kita berpikir wah lele juga bisa nih di crispy nih, ditepungin layaknya ya fried chicken pinggir jalan ataupun sekelas yang atas lah gitu kan. Mulai kita olah, kita buat bumbunya, cukup lama sih prosesnya, nggak semenit 2 menit, nggak sejam, nggak seminggu 2 minggu. Artinya penyesuaian bumbu kita buat olahannya sampai akhirnya jadi itu hampir sekitar 4 bulan lah. Baru benar-benar kita bisa jualan. Nah itu pun jualan juga terkendala gitu loh. Gimana tuh? Gimana perjuangannya, bayangin aja untuk menjual lele filet crispy itu nggak semudah jual ayam gitu. Pertama-tama karena ini makanan yang gue bisa bilang ketika pertama kali jualan tuh nggak ada yang jual gitu loh. New. Nggak ada yang jual Baru. gitu loh. Jadi ketika orang lihat bentuknya ini apaan sih mas? Ketika itu banyak pemahaman yang kita harus kasih tahu sama customer gitu loh. Gini ya jual mulai dari depan minimarket kita jualan. Terus di pinggir jalan, di gang-gang kita jualan. Ya perjuangannya ya lumayan lama lah, sekarang udah berjalan sekitar hampir 3 tahun. 3 tahun. Dengan punya 2 cabang sekarang. Ya sekarang di Depok sama di Bogor. Ada di Depok, ada di Jalan Kejayaan, di Sukma Jaya Depok, dekat Depok Timur lah. Sama di Bogor ini alhamdulillah. Bisnis itu kan susah gampang, ya kan? Ada nggak selamanya langsung buka itu langsung berhasil, benar nggak? Benar. Ya kan? Seleb sendiri kayak yang gue pernah dengar awalnya dari cuman nganter pesanan beberapa. Iya. Gimana ceritanya? Dulu ya sempat setelah jadi lele filet itu kita kan jualan di pinggir jalan tuh di gang. Di gang kecil lah, gang-gang rumah di salah satu desa di Bojonggede gitu kan, Bogor. Nah akhirnya mulai kita jual itu kok alhamdulillah ada nih daya tariknya, masyarakat untuk beli ini ada gitu loh. Dan waktu itu kita jualan juga murah bener gitu kan, karena emang proses ikannya masih ikan yang lama, masih ikan kolam pribadi gitu kan. Setelah itu mulai jual, oke lah kita mulai buka pesan antar gitu.
Sananta kita mulai buka, ya itu perjuangannya promosi di media sosial, terus teman-teman kita antar sana antar sini, antar ke Katanya 2 bis pun diantar waktu itu kan? Iya, 1 bis pun diantar. Yang ke puncak gimana ceritanya? Kalau ke puncak itu gokil sih, maksudnya sampai ya lumayan nggak begitu banyak juga, cuma 14 pesanan tuh, gue masih ingat itu 14 bis gue antar ke puncak, ongkirnya cuma 20.000 lagi. Dengan macetnya puncak ya. Ya pokoknya dalam kondisi apapun ya siap tempur aja gitu, walaupun nggak banyak tapi ada orang yang tertarik gitu loh. Terus dengan banyaknya peminat lele crispy ini, karena kan tadi kan baru gitu kan, makanan lele olahan baru. Terus respon dari masyarakat yang beli itu gimana sih pertama kali? Ya untuk respon sih banyak yang menilai enak banget ya. Karena memang posisinya banyak orang yang konsumsi lele, cuman hanya sekedar lelenya aja. Tahu gitu. lele original doang. Tahu lele original yang biasa aja gitu loh. Jadi ketika ada suguhan baru, orang itu responnya alhamdulillah positif gitu loh. Dan makin kesini makin dikenal, dan kita juga ya alhamdulillah gitu loh, berkah perjuangan kita pasarin segala macam. Ternyata masyarakat itu responnya dengan ya suka lah gitu ibaratnya. Nah, dengan hancurnya pertama bisnis ternak lele, ya kan ngebakar uang 100 juta selama 10 bulan. Terus gimana titik baliknya bisa bangun Serba Lele Bro ini dan akhirnya punya 2 cabang. Mungkin teman-teman kan tahu enaknya aja gitu kan, udah punya 2 cabang, udah sukses dan sebagainya. Tapi kan teman-teman nggak tahu gimana proses jatuh bangunnya, itu mungkin bisa di-share proses awal. Kalau proses awalnya sih emang dari ngumpulin modal lagi pasti ya, dari ngumpulin modal. Waktu itu megang uang itu kurang lebih sekitar 20 sampai 25 juta lah. Okay. Kita mulai berpikir tuh kayaknya kita perlu nih sewa kios nih untuk kita tampil di depan gitu kan. Ya akhirnya nggak cukup juga sih. Buat sewa kios di depan tuh susah karena prosesnya kan harganya mahal-mahal ya kan, sewa kios sekarang tahu aja lah. Nah akhirnya dulu ada ternyata solusi. Ada orang nyewain rumah di Cilegon gitu kan, dan itu bisa kita sewa rumahnya sekaligus bisa jualan. Waktu itu sangat murah sekali kontraknya. Pokoknya dari situlah titik awal ketika pertama kali jualan kita benar-benar restoran lah, walaupun hanya dalam perumahan lah ya kan, kita bisa jual, kita lebih bisa melebarkan pasar sama orang-orang di perumahan, dan banyak sih alhamdulillah customer kita bertambah gitu kan. Ternyata emang banyak yang respon sangat-sangat luar biasa lah Lele Crispy ini. Dari awal yang dulu cuma jualan paling sekilo nggak habis, 2 kilo, ya sekarang bisa lumayan lah alhamdulillah hasilnya gitu kan. Dari situ pun ya nggak semudah itu juga ya, namanya usaha kan jatuh bangun, sepi rame, sampai akhirnya 2 tahun ibaratnya 2 tahun baru kerasa ya. Baru kerasa kita alhamdulillah punya sisihin modal lagi, kita bisa buka cabang gitu alhamdulillah. Di Depok itu pun ya modal nekat gitu kan. Artinya kalau masalah modal kan kita nggak harus selalu ngandel dari penghasilan juga ya. Pasti ada satu sisi nanti kita bisa cari nih, entah dari mana uang itu ada kalau misalnya mau dicari. Jadi teman-teman kalau masalah modal mah bisa diusahain lah. Dulu lah ya. Yang penting kita berani gitu loh. Habis-habisan ya capek segala macem. Nggak bisa kita lepasin dari kondisi kita udah mau jualan, mau enak langsung rame, nggak bisa. Terus gimana sih caranya ngelola dengan punya 2 cabang, otomatis punya yang namanya karyawan, ya kan? Gimana caranya meng-create karyawan itu untuk bisa serasanya itu sama gitu kan di cabang Depok maupun cabang Bogor? Ya kalau untuk prosesnya sih manajemen untuk para tim gitu ya, untuk para karyawan yang kerja sih sebenarnya nggak begitu mudah juga. Artinya harus kita punya komposisi yang pas untuk mengelola tempat, bagaimana mempertahankan cita rasa, terus juga manajemen untuk teman-teman yang jaga, terus apalagi karyawan. Ya untuk perhitungan kita ke depan gitu loh. Jadi misalnya kita butuh berapa, kan nggak mungkin misalnya baru pertama kali kita butuh masuk banyak karyawan. Jadi kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan, dan orang-orang yang ada di sana emang orang-orang yang kita training gitu loh, yang memang sudah mengerti
apa yang harus dilakukan di seleb. Oke, kita jeda, kita istirahat sejenak, nanti gue lanjutin lagi, oke?